Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul berbakti kepada orang tua. Cari mata air di tengah gua, jalannya harus pakai pelita. Berbaktilah kepada orang tua sebab tanpa mereka kita bukan apa-apa. Lantas mengapa harus berbakti kepada orang tua dan bagaimana kita melakukannya? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting dan menarik kali ini, saat ini sudah hadir bersama dengan kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga hamba Tuhan, keluarga Pendeta Lensun Lengkong. Pendeta Semi Adrian Lensun STH MTH MPD adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki banyak pengalaman dalam pelayanan dan saat ini beliau melayani sebagai gembala senior dan pendeta wilayah di Tondano Utara. Sedangkan Ibu Oni Lengkong SPD MPD saat ini melayani sebagai ASN guru di SMP Negeri 2 Tondano. Keluarga Pendeta Lensun Lengkong dikaruniai Allah 2 orang anak. Yang pertama adalah Sharon Eskep dan yang kedua adalah pendeta muda Theophany Lensun Esfil. Dan keluarga ini adalah keluarga yang penuh semangat dan dedikasi dalam pelayanan dan mereka adalah keluarga yang suka berbagi. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom Pendeta Semi Lensun dan Ibu Oni Lengkong. Shalom. Apa kabarnya Pendeta dan Ibu? Luar biasa. Sehat ya? Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat-sehat dan selalu dalam keadaan baik ya. Iya. Kami berterima kasih atas kesediaan Pendeta dan Ibu walaupun di tengah banyak kesibukan sudah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber dan berbagi di program Kapas kali ini. Baik Pendeta dan Ibu, sebelum kita akan berdiskusi tentang topik kita kali ini, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menuntun diskusi kami kali ini bersama dengan narasumber kami keluarga Pendeta Lensun Lengkong agar apa yang kami bicarakan boleh bermanfaat dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen, sahabat-sahabat Kapas di mana saja mereka berada, untuk kami boleh berbahagia di dunia ini bersama dengan keluarga kami dan bersiap untuk kerajaan sorga. Terpujilah Engkau Allah Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik Pendeta Lensun dan Ibu, topik kita sangat menarik. Mungkin ini sering kita dengar tapi jarang dibicarakan di dalam forum-forum diskusi seperti ini, yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, mengapa topik kali ini penting dan apa saja sasaran dari kita mendiskusikan topik kali ini, berbakti kepada orang tua? Silakan Pendeta dan Ibu. Oke, terima kasih Pendeta Widodo. Senang sekali kita boleh bersama-sama saat ini. Kami diberi kesempatan tentunya sesuai dengan topik yang kita sementara mau bahas pada hari ini. Kita sangat merasakan berkat sukacita. Oleh karena ketika kita ditanya, kenapa kita mesti membicarakan tentang berbakti kepada orang tua? Nah, ini ada hubungannya dengan budaya di dunia ini. Karena semua bangsa di dunia ini, tentunya apalagi masyarakat yang ada di Asia, mengenai hal berbakti itu adalah sesuatu yang signifikan. Apalagi di dalam ajaran budaya Tiongkok juga, misalnya, ada anak yang tidak berbakti kepada orang tua, dianggap sebagai orang yang jahat dan membawa aib kepada seluruh keluarga. Tentunya ini sangat penting juga. Dan ada satu juga yang kita bisa lihat di Australia, mungkin Ibu yang boleh sampaikan tentang peristiwa itu? Ya, ini merupakan hal yang penting, khususnya di Australia.
ada seorang anak Hmm. yang berbakti kepada orang tua di sebuah museum ditaruh, dia lebih tepatnya di museum di Bendigo, Hmm. Australia. Nah, kota Bendigo ini adalah sebuah kota yang dihuni oleh banyak pendatang dari Tiongkok yang bekerja di tambang emas Ya. pada abad ke-19. Nah, ada sebuah diorama. Diorama itu menggambarkan seorang wanita menyusui ibu mertuanya yang ompong, yang sudah tua. Walaupun bayinya sendiri lagi menangis kelaparan. Nah, itulah konsep berbakti kepada orang tua yang sering pada zaman dulu dituntut dari anak-anak. Pada zaman ini tentunya hal berbakti dan juga tentang membalas budi kepada orang tua sudah berubah. Bahkan seorang anak yang sudah berkeluarga cenderung untuk lebih mementingkan anggota keluarganya sendiri. Dan memang menurut Alkitab yang kita ketahui bahwa mereka yang menikah akan meninggalkan orang tua mereka. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24 juga menyebutkan itu. Itu setelah yang terjadi di bumi ini. Bahwa semua makhluk akan memelihara anaknya untuk kelangsungan akan generasi mendatang. Dan sebagai makhluk hidup, tentunya kita yang sudah diciptakan, manusia yang sudah diciptakan oleh Allah ditaruh di Taman Eden. Menurut Alkitab bahwa Allah memelihara mereka. Allah beri tugas untuk memelihara apa? Anak-anak juga termasuk demi untuk kelangsungan generasi mendatang. Dan ketika manusia kita mengajar anak-anak, mendidik anak-anak kita untuk taat dan berbakti kepada orang tua, itu ada satu janji yang Tuhan berikan kepada manusia ketika mereka mau berbakti kepada orang tua. Tentunya ini sangat penting yang kita perlu bahas pada saat ini juga. Baik, terima kasih. Kira-kira apa yang akan kita dapatkan setelah kita berdiskusi, Pendeta dan Ibu? Jadi sasaran yang akan kita tuju dari diskusi ini seperti apa? Ya, diharapkan bahwa kita sebagai pengikut Kristus, Ya. walaupun ada di dunia ini yang sudah penuh dengan ya banyak dosa, tetapi kita boleh berbahagia. Kalau saja kita melakukan perintah Tuhan ini, berbakti kepada Tuhan. Baik, jadi Itu diharapkan ada kebahagiaan Ada ya. kebahagiaan Di balik sikap berbakti kepada orang tua. orang tua. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu, ini sangat penting. Dan di baliknya ada janji ya Pendeta sampaikan tadi. Iya. Di balik perintah atau tuntutan untuk berbakti kepada orang tua ada janji Tuhan. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang dimaksud dengan berbakti kepada orang tua? Dan bolehkah Pendeta dan Ibu menunjukkan contoh-contoh sederhana sikap seorang anak yang berbakti kepada orang tua? Oke, terima kasih Pendeta Widodo. Memang berbakti menurut Kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan tentang tunduk dengan hormat. Dan dipakai umumnya dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Ya. Dan berbakti ini dalam Alkitab diterjemahkan dalam terjemahan Indonesia sebenarnya berbeda dengan kata-kata yang dipakai dalam terjemahan bahasa Inggris. Dalam bahasa Yunani kita dapati kata menghormati ini menggunakan kata latreuo yang diartikan sebagai memuja, menjunjung, dan menghargai. Dan secara sederhana, menghormati berarti menunjukkan respek kepada seseorang yang memiliki suatu kedudukan. Dan tentunya sebagaimana yang kita ketahui, inilah perintah kepada semua anak. Dan harapan pun yang terjadi bagi kita supaya tetap menghormati orang tuanya tanpa memandang apakah orang tuanya itu layak dihormati atau tidak. Dalam Alkitab juga, dalam terjemahan bahasa Inggris kita bisa lihat bahwa apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita berbuat baik, kita berbakti, sehingga inilah yang seringkali dalam Alkitab dipilih oleh para penerjemah Alkitab di Indonesia untuk menyesuaikan dengan budaya Timur dan mungkin kita juga untuk adanya penggunaan kata dalam agama-agama yang lain yang tentunya sebagai orang tua kita inginkan bahwa Tuhan itu yang akan memberkati kita. Dan sebagai orang tua juga kita harus mendidik akan anak-anak karena sebagaimana dalam Mazmur 127 ayat 3 bahwa anak-anak itu adalah merupakan milik pusaka Allah. Ya. Dan sesungguhnya Tuhan sangat memberkati kita dan ini merupakan jaminan bagi kita. Kalaupun kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka, untuk anak-anak bisa menghormati orang tua, maka itu menjadi kebahagiaan kita. Bahkan teristimewa ketika anak-anak itu taat kepada orang tua, ini berarti mereka telah mengikuti perintah, khususnya hukum yang kelima dalam 10 hukum. Sebagaimana ditulis di dalam Keluaran pasal 20
ayatnya yang ke-12. Mungkin Ibu boleh sampaikan ayat itu dalam Keluaran 20 ayat 12. Iya. Di ayat ini Alkitab katakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, inilah yang kita bisa lihat bagaimana caranya, dan kita boleh perhatikan bagaimana cara kita atau contoh-contoh sikap yang kita bisa lihat tentang berbakti. Ya. Karena salah satunya contoh kita yang kita harus lihat, kita melihat cara yang ada tentunya di Alkitab. Salah satunya yaitu kepada Yesus. Yesus sebagai teladan kita, bagaimana dia bertindak atau punya sikap berbakti kepada orang tua. Dia tunduk dan taat kepada orang tuanya. Hal inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia tunduk kepada Bapa dengan menyerahkan semua kehendak pribadinya untuk mematuhi rencana besar. Jadi belajar untuk patuh dan taat terlebih dahulu kepada Allah Bapa, yang itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kemudian kepada ayah dan ibu kita. Hormatilah Tuhan di atas dan menghormati manusia seperti yang tertulis dalam Kisah pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah dan kepada manusia. Jadi dalam hal ini kita perlu taat dulu kepada Tuhan, baru kita bisa taat kepada orang tua kita sendiri. Dan sebagaimana juga disebutkan dalam Alkitab, Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4, kita bisa ringkaskan bahwa ketaatan itu perlu. Dari anak-anak, hai anak-anak, bahwa kita harus taat kepada orang tua sebagaimana yang diajarkan dalam Amsal pasal yang keempat. Kemudian sikap lain yang kita mesti buat, kita mesti lakukan sebagai anak-anak yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, yaitu kita membangun hubungan yang penuh kasih dengan orang tua. Itulah sikap yang harus kita lakukan. Karena Yesus sendiri memberikan contoh bahwa hubungan kasih antara orang tua dan anak itu pun dia lakukan. Karena sebagaimana dalam Lukas pasal 5 ayat 21, ketika kita dapat melihat bagaimana Yesus kembali ke rumah orang tuanya di Nazaret dan taat kepada mereka. Bahkan juga dalam Lukas pasal 2 ayat 52, dia bertumbuh dengan baik. Tentunya di samping apa? Samping orang tua. Dan hal yang lain selain yang kita lihat juga, apa yang sudah kita sampaikan, bahwa benar-benar berkomitmen untuk melakukan apapun yang Bapa kehendaki untuk dia buat. Jadi tentunya sikap ini yang harus kita tunjukkan. Bahkan kita boleh lihat lagi dalam cara yang lain, tentunya Ibu boleh sampaikan tentang cara kita berbakti kepada orang tua yang harus kita lakukan. Mungkin sikap yang paling sederhana adalah bertanggung jawab untuk merawat orang tua. Mungkin beberapa orang berpikir kalau Yesus sangat tidak hormat kepada ibunya, karena ketika waktu di kayu salib, Yesus tidak memanggil ibunya, melainkan Maria. Tetapi di sisi lain, sebelum kematiannya, Yesus benar-benar menitip Maria kepada murid-muridnya. Dia meminta supaya ibunya dijaga selama dia tak lagi ada bersama-sama dengan mereka. Ini kita boleh lihat ya dalam cerita di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Nah, perintah menghormati orang tua bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa ada pribadi yang mestinya kita hormati di bumi ini. Kenapa? Karena sekalipun kita punya posisi, kedudukan yang tinggi, kita tetap berkewajiban menghormati orang yang Tuhan sudah kirimkan dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Ini bayangan mini dari bentuk hormat kita kepada Tuhan yang wajib kita hormati semata-mata karena Ia adalah Tuhan, bukan karena Dia melakukan sesuatu yang besar atas hidup kita atau membuat kita menjadi siapa kita. Tetapi hormati orang tua dengan perbuatan dan sikap kita dengan penuh kasih. Dan itu merupakan suatu kewajiban bagi kita. Di Amsal 13 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ini berarti bahwa kalau kita pun mendengarkan didikan,
taat kepada orang tua, bahwa kita disebutkan orang yang bijak. Alkitab juga mengajarkan kita tentang berbakti kepada orang tua yang tentunya harus kita lakukan. Selain itu, sikap yang harus kita lakukan yaitu bagaimana kita menyenangkan hati orang tua. Ini merupakan prioritas kita sekarang. Karena dari berbagai kehidupan kita sebagai anak-anak, tentunya kita sudah dapat melakukan hal-hal ini. Namun kita selalu ingat bahwa kita perlu waktu. Siapa kita sekarang ini? Tidak terlepas dari mereka yang mau berjuang keras buat kita. Tentunya itu adalah orang tua. Betul. Sekali tentunya kita perlu apa? Kunjungi mereka sebagai orang tua. Dan sering juga kita harus apa? Menelpon kepada mereka. Karena sama Kalau sekarang jauh. kan karena Jika kita jauh. apalagi kalau kita jauh. Dan kita perlu dikatakan kita perlu mengatakan kepada mereka bahwa kita mengasihi mereka. Karena tentunya sebagaimana dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 3 sampai 4 secara spesifik mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita yang berada dalam kekurangan. Nah, ketika mereka seringkali mereka orang tua tidak mau menyampaikan itu. Tetapi kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan. Bahwa kita perlu membantu mereka. Berusaha meringankan beban mereka di hari tua. Karena mereka lah yang sudah memelihara kita dan membesarkan kita. Ini bukan berarti bahwa kita harus menelantarkan orang tua kita sendiri. Tetapi sebagai anak, kita harus bisa meyakinkan orang tua kita bahwa kita tetap mengasihi dan mau menolong mereka dalam setiap keadaan karena Tuhan mengasihi kita. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Cukup jelas ya apa yang disampaikan tentang sikap-sikap sederhana bagaimana kita menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua, dan pengertiannya sudah kita dapatkan yaitu tunduk, hormat, mencintai, taat, dan menghargai mereka ya. Iya. Dan di bagian terakhir Pendeta juga menjelaskan untuk menyenangkan hati mereka. Baik, terima kasih Pendeta. Nah sekarang contoh anak yang tidak berbakti kepada orang tua seperti apa? Dan kemudian apa saja konsekuensi dari kalau kita tidak berbakti kepada orang tua? Silakan Pendeta dan Ibu. Oke, ada contoh perilaku yang tidak berbakti pada orang tua. Contoh yaitu menyakitinya baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang membuatnya sedih atau sakit hati. Bahkan kita membangkang atau melawan perintah, bahkan kita bisa saja membentak atau menghardiknya atau tidak mengurusnya. Itu contoh-contoh yang kita bisa lihat di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan mencemarkan nama baik orang tua, menyebarkan kejelekannya pun, karena ada juga yang terjadi. Malu mengakui orang tuanya, sebagian orang merasa malu dengan keberadaan orang tua ketika status sosial dirinya meningkat dalam kehidupannya. Namun apa dampaknya yang kita bisa lihat? Dampaknya di tengah masyarakat kita bisa dapati bahwa mereka akan disebut dengan anak durhaka kepada orang tua. Karena akan menghadapi juga masa yang sulit. Dan ia akan sukar meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Itu terjadi ketika mereka tidak berbakti kepada orang tua. Bahkan ketika mereka menelantarkan akan orang tua, anak dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Dia dianggap tidak tahu berterima kasih, tidak berbakti kepada orang tua, bahkan dianggap tidak tahu berbalas budi. Nah, inilah yang kita bisa lihat juga. Bahkan pernah satu kali saya di tempat parkir ada tukang parkir katakan bahwa kepada temannya yang tukang parkir juga, Ngana ini memang kenapa sampai susah untuk mau cari kerja? Karena Ngana sendiri, Pak ini dalam logat Manado, Ngana sendiri pamalawang Pak orang tua. Nah, ini anak sulit mencari rezeki, bahkan tidak jarang hampir putus asa dalam hidupnya. Kenapa? Karena Suka melawan kepada orang tua. Dan bahkan kalau kita lihat anak yang durhaka kepada orang tua, tanda kutip ya, mereka akan dimurkai oleh Allah. Bahkan ibadahnya pun tidak akan diterima. Tentunya ini didasarkan dengan kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Betul. Baik, terima kasih Pendeta, cukup jelas ya. Contoh-contoh anak yang sikap ini menunjukkan sikap tidak berbakti kepada orang tua, dan konsekuensinya cukup mengerikan juga ya Pendeta, dimurkai oleh Allah menurut Alkitab apa yang kita percaya ya. Baik, terima kasih, ini cukup jelas. Kita sudah dapat poinnya Pendeta dan Ibu tentang sikap berbakti dan juga tidak berbakti kepada orang tua.
Sahabat Kapas, puji Tuhan sejauh ini kita telah membahas tentang pentingnya topik kita kali ini berbakti kepada orang tua. Pengertiannya kita sudah dapatkan dari narasumber kita, contoh-contoh serta akibat bila kita tidak berbakti kepada orang tua. Pendeta Lensun dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang berbakti kepada orang tua. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang berbakti kepada orang tua. Pendeta Lensun dan Ibu, tadi kita sudah panjang lebar membahas tentang latar belakang ya, sikap-sikap berbakti pada orang tua dan pengertiannya. Nah sekarang apa saja faktor yang mungkin bisa membuat seorang anak ini tidak berbakti kepada orang tua? Silakan, boleh dijelaskan Pendeta dan Ibu. Oke, tentunya yang pertama kita bisa lihat kalau orang tua itu melawan firman Allah. Dalam Efesus pasal 6 ayat 1 dikatakan Paulus mengajar anak-anak untuk mentaati orang tua di dalam Tuhan. Ya. Kata di dalam Tuhan inilah yang tentunya menjadi masalah dalam kehidupan keluarga. Mengapa Paulus mengajar hal ini? Karena di dalam kebudayaan Yunani Romawi yang menjadi latar belakang penerimaan surat Efesus, anak wajib mengasihi, menghormati, menafkahi, menguburkan, bahkan memuliakan orang tua setelah kematian. Nah, bahkan orang tua harus dihormati sebagai dewa duniawi. Dengan konteks inilah Paulus mengadopsi kebudayaan Yunani Romawi tentang pentingnya anak menghormati orang tua, namun bedanya dengan kekristenan adalah di dalam Tuhan. Artinya, anak dan orang tua sama-sama anggota komunitas atau kafanan di dalam Kristus, sehingga anak menghormati orang tua dalam batasan yang jelas, yaitu firman Kristus yang mengontrol orang tua dan anak. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya, si anak tentunya belum menikah. Nah, ketika si anak masih single, belum menikah, maka ia wajib menghormati bahkan menaati orang tua selama orang tua tersebut memimpinnya menaati firman-Nya. Namun ketika si anak sudah menikah, maka ia tetap menghormati orang tua hanya sebatas tidak membentak atau mengutuk mereka tanpa harus menaati semua nasihat orang tua. Nah, inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Mengapa ada pemisahan seperti itu? Oleh karena Alkitab sendiri mengajar kita secara konsisten bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Apa artinya meninggalkan? Apakah laki-laki yang menikah harus pisah rumah dengan orang tuanya? Belum tentu, meskipun tentunya kita sering menyarankan bahwa lebih baik pisah rumah. Dan alasan yang di dalam pernikahan Israel pengantin pria tetap tinggal atau dekat dengan orang tuanya, sedangkan pengantin pria yang meninggalkan rumah untuk bergabung dengan suaminya. Nah, tentunya menafsirkan kata meninggalkan ini di sini merujuk pada prioritas. Sebelum menikah, pria akan memprioritaskan orang tuanya. Namun setelah menikah, ia akan lebih memprioritaskan istrinya. Dan tentunya konsep ini diajarkan Paulus, di mana dia mengajarkan dua macam otoritas yang Allah berikan dalam keluarga, yaitu suami istri dan anak-anak. Itu tergambar dalam Efesus pasal 5 dan juga Efesus pasal 6. Ini berarti bahwa otoritas suami berbeda dengan otoritas orang tua. Meskipun suami merupakan anak dari orang tua, suami tetap harus menjalankan perannya sebagai suami bagi istri yang mengasihi dan terikat dengan istri. Nah, tentunya ini faktor-faktor yang membuat bagi kita sebagai orang tua atau manusia yang tidak berbakti kepada orang tua. Namun tentunya bagi kita perlu memperhatikan mana yang kita prioritaskan. Baik, jadi sesudah menikah prioritasnya adalah keluarga sendiri ya Pendeta. Demikian ya. Tapi hal ini tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap berbakti kepada orang tua, namun ada batasannya. Ya, begitu ya Pendeta ya. Poinnya baik, terima kasih Pendeta. Nah, di zaman sekarang apa saja tantangan untuk seorang anak ini bisa berbakti kepada orang tua? Di zaman sekarang ya. Silakan Pendeta atau Ibu.
Nah, karena orang tua bukan Allah tentunya, Ya. maka konsekuensi logisnya adalah orang tua merupakan manusia berdosa yang bisa saja salah, baik dalam berkata maupun bertindak. Kesalahan ini bisa terjadi karena mereka mungkin kurang taat pada firman Allah. Hmm. Nah, oleh karena itu, berhentilah menjadi orang tua yang selalu menjadi melabili bagi anak, suka membantah ketika anak berbeda pendapat dengan orang tua. Nah, membantah tidak sama dengan berbeda pendapat. Anak dapat disebut membantah orang tua ketika orang tua memberi nasihat yang bijaksana, alkitabiah, benar dan logis. Kemudian anaknya tidak peduli dengan nasihat tersebut, bahkan sengaja melakukan apa yang bertentangan dengan nasihat tersebut tanpa alasan yang logis. Namun ketika orang tua memberi nasihat kepada anaknya tentang sesuatu entah dengan alasan maupun tanpa alasan dan anaknya tidak menyetujui nasihat itu dengan alasan yang logis, maka kesetujuan si anak tidak dapat dikategorikan sebagai membantah, tetapi lebih tidak setuju. Nah, meskipun bisa bersalah dalam berkata maupun bertindak, Alkitab menjelaskan bahwa orang tua diberi mandat oleh Allah sebagai hamba sekaligus wakilnya. Apa artinya? Di firman Tuhan katakan, Mazmur 127 ayat 3, bahwa firman Tuhan mengajar kita bahwa anak adalah pemberian Allah dan otomatis miliknya. Karena anak adalah milik Allah, maka konsekuensi logisnya adalah orang tua adalah hamba Allah yang tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap anak-anak mereka. Meskipun bukan milik mereka, Allah mempercayakan otoritas kepada orang tua sebagai alat dan wakilnya yang mempertanggungjawabkan miliknya. Nah, beberapa orang tua Kristen juga memahami bahwa diri mereka adalah wakil Allah. Namun mereka memahami wakil Allah identik dengan Allah, di mana semua keinginan mereka harus ditaati mutlak sama seperti menaati firman Allah. Tapi ada otoritas yang Anda miliki, itu anak miliki adalah otoritas sebagai atau orang tua miliki adalah otoritas sebagai wakil Allah. Wakil Allah tidak memiliki otoritas kepada atau dari dirinya sendiri. Ia punya otoritas hanya karena ia mempresentasikan seorang raja yang punya otoritas. Jadi dia cuma dimandatkan. Jadi bisa mendudukan posisi bahwa dia bukanlah yang pemberi otoritas, tetapi penerima otoritas. Itu artinya. Baik, jadi tantangannya adalah orang tua ini sendiri ya, dari orang tua ini sendiri ya. Apakah dia bisa mempresentasikan diri sebagai seseorang yang menerima mandat dari Allah atau tidak ya. Jadi kalau anak tidak berbakti atau memiliki tantangan, tidak setuju dengan orang tua, jangan sampai dilabeli atau dipandang sebagai membantah. Ya. Itu hanya ketidaksetujuan ya. Ya, dan ada lagi, misalnya kalau orang tua itu yang tadinya diharapkan sebagai teladan, tetapi tidak menunjukkan teladan kepada anak-anak. Misalnya kalau dalam keluarga, ini contoh ini, kalau kita mengajarkan ke anak-anak untuk hormat, kemudian harus berlaku jujur, padahal orang tua sendiri tidak menunjukkan hal seperti itu. Nah, bisa saja anak itu ketika dia lihat, dia menjadi kecewa. Mana yang saya mau ikuti? Betul. Akhirnya ada perasaan berontak dalam dirinya. Dan dia bisa saja bersikap tidak menghormati orang tuanya. Jadi kita orang tua harus menunjukkan sikap teladan. Kalau kita mau, apa yang kita mau anak kita lakukan untuk kita, menghormati kita, kita juga harus menunjukkan hal yang sama kepada orang tua kita atau kepada nenek kakeknya.
Baik. dari anak-anak kita. Jadi saya dapat tantangannya kalau seorang anak mau berbakti kepada orang tuanya lebih dulu ya, Iya, yang menunjukkan teladan, demikian ya. Sebab menjadi tantangan kalau mau berbakti kepada orang tua itu kewajiban, sedangkan orang tua sendiri tidak menunjukkan bisa. teladan yang Iya. baik. Nah, sekarang apa pahala atau keuntungan baik secara sosial maupun spiritual dari sikap berbakti kepada orang tua? Supaya saya berbakti, kan ini kewajiban pendeta ya. Iya. Apa sih yang saya dapatkan? Benefit apa yang saya Iya. dapatkan? Sebab kalau tidak ada benefit, ngapain? Silakan pendeta dan ibu. Tadi saya sudah katakan bahwa dari segi di hadapan masyarakat, Ya. kita akan dihargai oleh masyarakat kalau kita tentunya betul. taat atau berbakti kepada orang tua. Dan sebaliknya kalau kita tidak menghargai atau mentaati orang tua, tentunya kita akan dianggap rendah. Kemudian kalau kita lihat dari segi Alkitabiah, Ya. bahwa berbakti atau menghormati orang tua itu salah satu hukum Allah bagi kita orang Kristen. Jika kita tidak berbakti menghormati orang tua, berarti kita sedang melanggar hukum yang kelima. Karena Alkitab sendiri mengatakan kalau kita berbakti kepada orang tua atau menghormati orang tua, dalam Keluaran 20 ayat 12 disebutkan bahwa kita akan panjang umur. Amin. Iya. Jadi panjang umur itu memang janji yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan umur yang panjang tentunya kita juga bisa melihat keturunan kita seperti anak cucu kita, bahkan cicit kita kelak. Dan itu yang Tuhan janjikan bagi kita. Bahkan Pena Ilham juga mengatakan di dalam amanat kepada orang muda halaman 343. Lalai dalam menghormati ibu bapanya yang takut kepada Allah, juga lalai menurut Tuhan Allah. Dan oleh karena itu tidak dapat mengharap masuk kelak ke dalam tanah perjanjian itu. Nah, tentunya ini hal-hal yang kita bisa lihat. Bahkan di dalam Efesus pasal 6, Tuhan juga berjanji pada anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Karena ada janji Tuhan. Panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Itu pun disebutkan di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 3, ayat 1 dan 2. Nah, tentunya ini yang kita harapkan. Agar supaya benar-benar mari kita tetap sebagai anak. Kalaupun kita sudah kawin, kita tetap mentaati, menghormati orang tua di dalam kehidupan kita. Supaya janji Tuhan itu pun boleh menjadi bagian. Amin, amin. Terima kasih pendeta. Jadi ada benefit atau keuntungan baik sosial maupun rohani lebih penting ya. Iya. Ya, puji Tuhan, terima kasih pendeta Lensun dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan berbakti kepada orang tua. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita kali ini. Baik pendeta Lensun dan Ibu, menarik sekali perbincangan kita dan ini adalah satu upaya mengedukasi kita sendiri maupun generasi selanjutnya untuk terus menjalankan kewajiban sebagai anak berbakti kepada orang tua, karena ini juga dituntut ya di dalam Alkitab sesuai dengan hukum yang kelima dari 10 hukum. Nah, tips, bolehkah pendeta bagikan tips pendeta dan Ibu supaya anak ini bisa berbakti kepada orang tua? Langkah-langkah apa yang harus dibuat? Silakan pendeta dan Ibu. Tentu yang pertama, kita sebagai orang tua harus mempunyai tanggung jawab mengasihi mereka anak-anak. Karena dalam Amsal pasal 22 ayat 6 dikatakan, didik anak-anak menurut jalan yang patut baginya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kemudian dalam Mazmur 127 ayat 3, bahwa anak-anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Sungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, ketika kita menyadari bahwa mereka itu adalah milik Tuhan, milik pusaka Tuhan, maka kita harus mengajar mereka. Apa yang kita harus ajarkan kepada mereka? Untuk menurut, memelihara perintah. Di Amsal pasal 3,
ayat 1 dan 2, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, di dalam Efesus pasal 6, tentunya biasanya ibu-ibu ajarkan itu kepada anak-anak. Mungkin Ibu Silakan. Lensen mungkin boleh menjelaskannya. Kalau Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dibilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya. Tetapi kadang-kadang sekarang orang terbalik, terbalik. Bukan hai anak-anak taati orang tua, tapi kebanyakan orang tua taatilah anak-anakmu. Karena begitu anak menangis, merengek, langsung diberi, langsung ditaati. Nah, mungkin ini jangan kita balikan ya dari hal yang sesungguhnya, bahwa hormatilah orang tua, ayah dan ibu ini ada satu perintah. Dan supaya tadi janji Tuhan katakan, orang bisa beroleh bahagia, panjang umur, dan lanjut usia. Baik. Untuk itu tentunya bagi saya mau tambahkan Ya, bahwa silakan. tanggung jawab kita sebagai orang tua, kalau dari kecil kita ajar dan ajarkan anak itu untuk patuh, maka ketika masa dewasa, anak itu akan menghargai dan menghormati kita. Betul. Bahkan pada saat masa manula, dia akan memelihara akan anak-anak dan cucu-cucunya. Baik. Mungkin itu yang Puji Tuhan. Tips Jadi dari tips sederhana ya. Iya. Orang tua dulu menunjukkan kasih, Kasih, perhatian, merawat, membesarkan dan mendidik ya pendeta. Iya. Kemudian kita akan tuai hasilnya apa yang kita tabur pada waktu Iya. mereka masih dalam usia pertumbuhan, pendeta. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah, bolehkah pendeta dan ibu bagikan apa? Tadi sudah banyak ayat Alkitab ya. Iya. Kira-kira Dan apakah mungkin ada ada- tambahan lagi atau Iya. mungkin informasi atau nasihat dari Pena Inspirasi? Silakan pendeta dan ibu. Oke, tadi di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, ketika kita ajarkan anak-anak kita untuk taat, maka janji Tuhan kita akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Bahkan dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dan itu yang kita akan nikmati. Ketika walaupun kita jauh dengan anak-anak kita, pasti ini akan terjadi. Bahkan di dalam Pena Ilham, amanat kepada orang muda, halaman 343 disebutkan begini. Segala orang yang kalah dalam ujian, yang lalai dalam menghormati ibu bapaknya yang takut kepada Allah, juga lalai menurut Tuhan Allah, dan oleh karena itu tidak dapat mengharap untuk masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Nah, ini janji dan juga yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Bahwa ini akan terjadi bagi kita. Ini bukan hal yang sepele, tapi kalau kita betul-betul sebagai keluarga Allah, kita rindu untuk masuk ke dalam kerajaan surga, maka yang kita perlu lakukan itu termasuk apa? Bagaimana kita mendidik, mengasihi anak-anak kita, dan akhirnya anak-anak itu pun akan tetap taat dan menghormati kita sebagai bagian dari kehidupannya. Baik, terima kasih pendeta. Jadi tadi saya dapatkan poinnya ya. Orang tua harus takut akan Tuhan ya. Iya. Jadi kalau mau anak-anak berbakti, orang tua harus takut akan Tuhan. Kemudian kalau anak-anak berbakti pada orang tua, disamakan dengan berbakti kepada Tuhan sendiri ya. Iya. Dan akan menerima janji, mewarisi tanah perjanjian yang sedang kita nanti-nantikan. Luar biasa ya, ini janji dari Pena Inspirasi. Baik, pendeta dan ibu, kita datang kepada kesimpulan dari pembahasan kita tentang berbakti kepada orang tua, sekaligus dengan closing statement. Jadi saya akan mulai dari ibu, kemudian kepada pendeta, kesimpulan dan closing statement dari apa yang kita bicarakan pada episode kali ini. Silakan. Ya, jadi berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang sangat penting. Itu merupakan bagian juga dari kebudayaan kita. Dan merupakan kewajiban bagi setiap orang Kristen. Berbakti kepada orang tua adalah sikap menghormati, menunjukkan respek kepada seseorang yang lebih tua, yang merupakan perintah Allah kepada kita manusia, tanpa memandang apakah orang tua itu layak dihormati atau tidak. Kita harus berbakti kepada orang tua dengan cara yaitu tunduk dan taat, membangun hubungan yang penuh kasih, bertanggung jawab untuk merawat mereka,
menyenangkan hati mereka, tidak memperlakukan orang tua dengan buruk, termasuk mengutuki mereka, dan wajib memelihara orang tua itu di usia senja, sebagaimana telah memelihara kita sejak dari kandungan sampai kita dewasa. Kalau tidak, maka kita mengalami banyak dampak buruk yang merupakan resiko yang akan terjadi atas pelanggaran perintah Allah. Termasuk kita tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Dan sebagai closing statement mungkin kita mengutip ada satu tulisan pena ilham yang ditulis dalam buku Pacific Health Journal bulan April tahun 1890, dikatakan begini. Para orang tua janganlah menganggap remeh pekerjaan mendidik anak-anak mereka atau melalaikan dengan alasan apapun. Mereka harus menggunakan banyak waktu dalam mempelajari dengan saksama akan hukum yang mengatur kehidupan kita ini. Mereka harus menjadikan sebagai tujuan utama untuk memahami cara untuk memperlakukan anak-anak mereka dengan sepatutnya agar mereka dapat mengembangkan satu pikiran yang sehat di dalam tubuh yang sehat. Banyak yang mengakui sebagai pengikut Kristus telah mengabaikan tugas-tugas rumah tangga dengan cara yang menyedihkan. Mereka tidak menyadari akan sucinya dan pentingnya tugas yang diletakkan Allah di dalam tangan mereka untuk membentuk tabiat anak-anak mereka demikian rupa agar mereka memiliki kekuatan akhlak untuk melawan banyak godaan yang bisa menjerat kaki orang muda. Tentunya dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, dalam bagian keluarga Allah yang siap untuk ke surga, semoga Tuhan akan memimpin kita. Dan ketika kita menempatkan Allah di tempat yang tepat, terutama dalam kehidupan kita, dan orang tua di tempat kedua di bawah Allah, maka itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita dan menjadi kesukaan bagi kita terus-terus. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Semi Lensun dan Ibu yang sudah membagikan berkat ya melalui penjelasan dalam diskusi program Kapas kali ini. Ini sangat menarik dan saya percaya bermanfaat bagi kita sekalian, mengingatkan kita untuk menjalankan kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua untuk terus hidup, menyenangkan hati mereka, dan ini sama dengan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai penutup, bolehkah Pendeta Lensun mendoakan kita sekalian? Silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Ya. Ketika pada kesempatan ini, dalam acara Kapas, kami boleh bersama-sama dengan semua sahabat-sahabat kami yang boleh mengikuti akan acara ini dengan penuh berkat. Dan terima kasih untuk pertolongan Tuhan, sehingga kesempatan kami boleh belajar dari apa yang Engkau nyatakan bagi kami, agar supaya kami dapat berbakti kepada orang tua. Dan tanggung jawab kami juga sebagai orang tua untuk benar-benar mengajarkan anak-anak yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kami sebagai milik pusaka-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena Tuhan memimpin kami semua, memimpin semua sahabat-sahabat Kapas yang dengan setia mengikuti kegiatan dan acara ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan secara khusus bagi kami yang ada di studio ini. Tuhan akan memberkati dan Tuhan memimpin kami semua. Masuk juga hamba-Mu Pendeta Widodo yang menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah sembah dan harapan kami. Yang kami rindu, kami pun boleh mewarisi kerajaan surga yang kekal. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Semi Lensun dan Ibu Oni Lengkong yang sudah menjadi narasumber yang sangat menginspirasi kita kali ini. Doa kami kiranya Tuhan akan selalu memberkati Pendeta dan Ibu dalam tugas pelayanan. Begitu pula di dalam kehidupan rumah tangga akan mengalami banyak sukacita iman di dalam perjalanan bersama dengan anak-anak. Tuhan memberkati. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas kali ini. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari kami, dan pastinya Anda akan diberkati. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama dengan narasumber kita Pendeta Lensun Lengkong. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.